Tapi dari dulu saya tuh kalau lagi bulan puasa itu adalah bulan-bulan yang paling tidak nyaman. Apalagi kalau deket-deket Idul Fitri, karena wah bung breng, Sarimi pergi ke pasar, bung breng, Allahu Akbar. Wah itu tuh udah paling mengerikan itu, horor itu. Serius, itu horor banget ya. Gue nggak berani ngomong pakai MKC dilapor. Gue kasih sayang Mbak lu, gue udah bikin videonya, cuman kok nanti dikira saya sombong lagi ya kan. Saya udah bikin videonya tantangan loh, ini sama si Nandar, sama Amil Alkoti, sama Andi Christian. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Sepekan ini umat Islam gelisah dengan pernyataan berbau sara yang dilontarkan oleh Joseph Paul Zhang saat menjadi pembicara dalam sebuah video diskusi online. Dalam video tersebut, pria bernama asli Cindy Paul Suryo Mulyono ini diduga telah melecehkan agama Islam. Hal tersebut tentunya sontak membuat sejumlah tokoh Islam pun bersuara. Mereka meminta pihak kepolisian memburu Joseph Paul Zhang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas bahkan meminta dengan tegas pelaku penista agama siapapun itu harus ditindak tegas. Keberadaan Joseph Paul Zhang ternyata diketahui tidak ada di Indonesia. Sejak tahun 2018 pemirsa, Joseph telah keluar dari Indonesia dan saat ini berada di wilayah Jerman. Joseph Paul juga mengaku bukan lagi warga negara Indonesia. Lantas, dapatkah Joseph Paul alias Cindy Paul diadili atas dugaan penistaan agama dengan menggunakan hukum Indonesia? Nah, untuk mendiskusikannya pagi hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Yang pertama ada Kombes Pol Ahmad Ramadan, Kabag Penom di Humas Polri, kemudian ada Kiai Haji Khalil Nafis, dan juga ada Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Pak Ahmad terlebih dahulu. Pak, sampai sejauh ini update untuk mencari keberadaan Joseph Paul ini bagaimana Pak? Ya, sejak kami Polri menerima laporan polisi tanggal 17 April 2021, Polri terus bergerak cepat untuk mempelajari laporan, juga mempelajari barang bukti yang diberikan berupa rekaman video yang diduga merupakan penodaan agama. Polri tentunya melibatkan ahli, saksi-saksi ahli, yaitu saksi ahli hukum pidana, ahli sosiologi hukum, juga ahli bahasa. Kemudian berdasarkan barang bukti yang ada dan juga keterangan saksi tersebut, penyidik berkeyakinan untuk menetapkan tersangka atas nama Pak Joseph Zhang tersebut. Dan tentunya berkoordinasi dengan imigrasi, dengan Interpol dan Kementerian Hukum dan HAM. Karena apa? Karena diduga pelaku tersebut berada di luar negeri. Kemudian setelah menetapkan tersangka, mengingat pelaku diduga atau tersangka diduga berada di luar negeri, maka kita segera membuat DPO, di mana DPO ini merupakan dasar bagi Interpol untuk mengeluarkan red notice tadi. Oke, Pak Ahmad. Jadi DPO tersebut diterbitkan sore hari kemarin. Oke, Pak Ahmad. Tadi Pak Ahmad mengatakan ada di luar negeri. Ini tepatnya di mana? Karena memang ada sejumlah informasi yang beredar. Ini ada di wilayah mana Jerman, ada yang bilang juga di Hong Kong. Mana yang betul, Pak? Ya, hasil koordinasi dari imigrasi, tersangka tersebut meninggalkan Indonesia tanggal 11 Januari
2018 masuk ke Hong Kong. Jadi di 2018 yang bersangkutan di Hong Kong, dan setelah dilakukan penelusuran, diduga yang bersangkutan berada di negara Jerman. Kami sudah berkoordinasi dan menanyakan tentang keberadaan yang bersangkutan melalui staf KBRI Jerman, yaitu atase kepolisian yang ada di Jerman. Posisi yang bersangkutan di negara Jerman, namun tepatnya di mana masih ditelusuri. Oke, Pak, artinya tersangka ini masih berkewarganegaraan Indonesia, Pak? Kami melihat posisi tersebut yang bersangkutan masih memiliki paspor Republik Indonesia. Tentang adanya video viral terakhir dari yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan sudah melepaskan kewarganegaraan, tentunya kami akan koordinasi dengan imigrasi, mungkin lebih tepat dari pihak imigrasi yang akan menyampaikan tentang kebenaran informasi tersebut. Oke, saya mau ke Prof. Hikmahanto kalau gitu. Prof. Hik, ini status tersangka sudah disematkan, sudah disandangkan terhadap Yosep. Lantas bagaimana kemudian prosedur penangkapan yang bisa dilakukan aparat dalam hal ini perwakilan pemerintah untuk menangkap seseorang dengan status tersangka tapi berada di luar negeri? Seperti apa, Prof? Baik, yang pertama harus ditentukan dulu kewarganegaraannya. Ini yang harus kita cek begitu ya. Kalaupun tidak diketahui kewarganegaraannya, nanti dilihat apakah ancaman pidananya itu bisa lebih dari 5 tahun. Karena kalau demikian bisa saja yang bersangkutan paspornya itu ditarik ya. Artinya sudah tidak lagi dia bisa menggunakan paspor Indonesia. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Hal yang kedua tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad tadi bahwa atase kepolisian di Jerman harus berkoordinasi dengan otoritas di Jerman untuk mengetahui posisi yang bersangkutan ada di mana. Karena memang ini mungkin belum masuk ke level yang ekstradisi, tetapi bagaimana yang bersangkutan bisa dibawa ke Indonesia berdasarkan kerjasama Interpol. Jadi sekarang ini kan sudah dijadikan tersangka, sudah dimasukkan di DPO, dan tentu yang diharapkan adalah ada kerjasama dari kepolisian setempat, kepolisian Jerman, untuk yang bersangkutan itu bisa dikembalikan ke Indonesia untuk menghadapi proses hukum yang ada di Indonesia. Untuk diketahui, yang saya dengar bahwa yang bersangkutan merasa tidak mungkin terjangkau oleh hukum, karena yang bersangkutan ini ada di Jerman dan menurut yang bersangkutan berlaku hukum Jerman. Padahal yang perlu dipahami adalah di dalam hukum internasional, seseorang itu bisa dijangkau oleh suatu negara atas dasar memang azas teritorial kalau kejahatannya dilakukan di Indonesia dan yang bersangkutan ada di Indonesia. Kedua, azas personalitas, kalau yang bersangkutan melakukan kejahatan di luar negeri tapi kewarganegaranya Indonesia. Nah, ini yang menjadi masalah sekarang ini, kita belum tahu kewarganegaraannya. Tapi yang ketiga, bahwa otoritas di Indonesia itu bisa menjangkau yang bersangkutan meskipun yang bersangkutan berkewarganegaraan Jerman atas dasar azas keamanan dari suatu negara. Nah, ini yang harus disampaikan kepada otoritas di Jerman, bahwa yang bersangkutan ini bisa mengganggu keamanan, stabilitas, kondisivitas yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penting sekali atase kepolisian yang ada di Jerman atau dimanapun atase kepolisian yang tahu bahwa posisi yang bersangkutan itu ada di mana, itu melakukan kerjasama dengan polisi setempat agar bisa dikembalikan tanpa melalui proses ekstradisi. Nah, kalau misalnya nanti kepolisian setempat mengatakan bahwa ini harus melalui proses ekstradisi, memang kita harus jalankan ke sana, tetapi
ini bukan kewenangan dari kepolisian kita, tetapi sudah ada yang namanya Central Authority, ya, yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, dan nanti Central Authority ini akan bekerja sama dengan Central Authority di mana yang bersangkutan berada. Tapi harapan saya bahwa dengan kerjasama kepolisian ini bisa menjangkau yang bersangkutan untuk kemudian dibawa ke Indonesia dan menghadapi proses hukum di Indonesia. Oke, demikian. baik. Nanti kita akan juga meminta statement atau bagaimana standing point MUI ya dalam kasus ini. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.